Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Mushola Al-Ghaffar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Kita bisa bersama-sama duduk di salah satu taman dari taman-taman surga. Dan ini semua dalam rangka mengangkat kejahilan pada diri kita semua. Dan termasuk di dalamnya adalah sebagai wujud di mana kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah umur yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, sore hari ini kita isi, kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat nanti, hatta yus'alu an umrihi fi ma'afnah, di mana manusia ini, di mana hamba ini akan ditanya oleh Allah tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Dan alhamdulillah umur yang Allah berikan kepada kita, kita isi, kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Dan setidaknya ini salah satu bocoran tentang pertanyaan di hari kiamat nanti. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Sudah tahu jawabannya nggih? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Loh kan wis ngerti jawabane. Umurmu entek gawe apa? Selesai sudah. Jenengan sudah tahu jawabannya kan? Sudah, silakan dihitung-hitung sendiri. Oh, jawabannya ya monggo jenengan. Nggak ada ujian soal udah diberikan duluan tuh nggak ada, Pak. Ya, kecuali satu ujian di alam barzah atau disebut dengan fitnah kubur. Pertanyaannya sudah jelas. Bagi orang yang beriman, mereka akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kalau orang munafik, bagaimana jawabannya? La adri, saya tidak tahu. Itu jawaban mereka.
Ya. Masuk di hari kiamat sudah dikasih kisi-kisi lagi, plus soalnya. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Hidupmu kamu gunakan untuk apa? Alhamdulillah kita bisa mempersiapkan jawaban tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan sore hari ini edisi perdana kita ngaji sore untuk kajian anak ya, insya Allah. Ya jenengan panas ya. Saya berangkat dari sana jam 1:30 berhenti 2 kali ngantuk. Iya, alhamdulillah. Ya. Jam ngantuk berangkat, masya Allah. Sudah gitu macet lagi di kota. Alhamdulillah. Nah, itu nikmat itu ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan itu semua tidak menghalangi semangat kita belajar agama. Insya Allah tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini apa? Antara dermawan dan kikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita ini yo enteng jani. Tema ini enteng, praktekin mbuh. Sebelum kita membahas dermawan-dermawan yang lain, kita bahas dulu nih tentang kedermawanan jiwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Teringat salah satu hadis di mana Rasul pernah menyampaikan laisal ghina, atau dalam riwayat lain laisal ghani an kathratil ardi walakinnal ghani ghaniyun nafsi. Kekayaan itu bukanlah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja di dunia. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Makanya ketika ada orang, waduh, sedekah iku abot, larang di duit, aduh, bantu kanggo iki kok abot. Pak Bu, sedekah itu yang bikin berat bukanlah masalah gak di duit, tapi terkadang seorang mukmin menjadikan kekayaan, menjadikan dunia diletakkan dalam hatinya. Ketika dunia sudah ada dalam hati seorang hamba, yang ada adalah kecintaan dan eman-eman. Saestu Pak, jangankan kau untuk mengeluarkan untuk perkara dunia, bahkan untuk ibadah saja berat. Mohon maaf. Bangun rumah itu hukumnya apa, Pak? Jenengan sudah punya rumah kemudian bangun, hukumnya apa? Mubah, bener? Bener apa salah iki? Jenengan sepakati sih. Rom sepakat tak ngombe aku. Jenengan sepakati. Bangun rumah hukumnya apa? Mubah. Oke, sepakat? Sepakat. Budal kaji hukumin apa? Bagi yang mampu. Bangun rumah mampu, budal enggak mampu loh. Leres mboten? Iku biasane sanis jamaah mriki. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Loh, saestu ini Pak. Padahal rumah sudah ada, bangun rumah lagi. Mampu. Sekian berapa juta? Nggak mungkin dong Pak, bangun omah renovasi kurang 10 juta. Iya nih omah triplek gitu kan. Omah di desa, iya. Tapi kalau di kota koyok-koyoke
mustahil gitu kan, bukan hanya mustahil. Tapi untuk Pak enggak daftar haji, waduh belum mampu Ustaz. Inilah yang perlu bersama-sama kita introspeksi diri. Ya. Benar memang kaya itu ya tidak diukur dari itu. Orang banyak harta itu belum tentu dikatakan kaya karena faktor ini. Ya. Masih harta nih banyak itu loh belum tentu mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'", jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, atau bahasa kita apa? Nrimo ing pandum fa anta wa malikud dunya sawa. Sejatinya engkau sejajar dengan para raja-raja di dunia. Sama. Ya. Sama kedudukanmu. Seolah-olah engkau telah memiliki segalanya. Maka penting ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang gemar sedekah. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang suka ya menafkahkan hartanya di jalan Allah bila kita belum memiliki sifat qanaah ini. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Orang itu Pak, kalau sudah nguber harta, dia akan semakin haus. Apalagi kalau harta atau dunia sudah ada dalam hatinya. Ya, kalau harta sudah ada dalam hati seorang hamba, sudah ini. Yang ada adalah kehausan dan tidak ada kepuasan. Makanya yang benar itu dunia taruh di tangan kita, ben gak eman-eman yo ngeculne yo ora eman kan gitu. Tapi nek wis ning jero ati, waduh, berat. Makanya sampai ada orang jangankan kok untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja iman kok. Kenapa? Yang namanya dunia sudah masuk dalam hatinya, tidak berada dalam genggamannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Al-hayatu thayyibah al-qanaah." Yang namanya kehidupan yang baik itu adalah qanaah. Apa tadi qanaah? Itulah sejatinya kehidupan yang baik, Pak. Inilah yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu an dan Hasan Al-Basri. Maka sekali lagi qanaah itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, mari sedikit kita membuka apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, annaha qalat li Urwah bin Zubair, beliau berkata kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini apanya Aisyah? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Ibunya namanya siapa? Ya siapa iki? Gini ya penak ini. Ya, siapa? Urwah bin Zubair yo, bapake Zubair kan ono bini gitu kan. Ibu iki. Siapa ibunya? Ummu Urwah, gitu ya. Benar? Siapa? Mosok lali iki. Namanya siapa iki? Mboten kelingan. Wah, iki kena angin awan mau iki ilang.
Nama beliau adalah Asma binti Abu Bakar. Asma, saudaranya. Makanya Urwah ini adalah keponakan. Lucu sampai lali ini. Lahir tahun berapa? Ayo ndang. Ya wis intine jenengan make buka piyambak lah ya. Ini Urwah. Beliau Aisyah berkata kepada Urwah. Apa kata Aisyah? Ya. Ibna ukhti, wahai putra saudariku. In kunna lananduru ilal hilal, summal hilal salasah. Ya, salasata ahillatin fi syahraini. Wa ma uqidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Kata beliau, wahai putra saudariku, sungguh kita dahulu melihat hilal. Hilal itu kapan berarti? Rembulan di tanggal? Dahulu melihat hilal, kemudian kita melihat hilal berikutnya hingga 3 hilal. Ya. Akan tetapi sama sekali tidak dinyalakan api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini. Wahai putra saudariku, sungguh kita dahulu melihat hilal, kemudian kita melihat hilal berikutnya hingga 3 hilal. Akan tetapi sama sekali tidak dinyalakan api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya khala, maka Urwah berkata, wahai bibiku, makana yu'ishukum, lantas apa makanan kalian? 3 kali hilal tidak ada api yang menyala. Apa maksudnya api yang menyala di sini? Iya nek saiki api nggak nyala, GrabFood, GoFood akeh. Kan gitu. Ini zaman Rasulullah. 3 hilal. Lantas apa yang kau makan wahai bibiku? Qalat al-aswadani tamr wal ma. Aisyah berkata, kurma dan air. Itu yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimakan dan diminum oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja Rasulullah memiliki tetangga dari kaum Ansar. Kanat lahum manaih wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayaskina. Akan tetapi Rasul itu memiliki tetangga dari Ansar, yang mana dia memiliki onta-onta atau kambing betina yang mereka pinjamkan kepada Rasulullah untuk diperah susunya. Maka Rasulullah memberi susu kepada kami dari onta tersebut. Berarti selama sekian bulan Rasul dan keluarganya makannya kurma dan air. Alhamdulillah duwe tonggo sing beneh. Punya tetangga Ansor yang meminjamkan apanya tadi? Unta atau kambing dalam riwayat yang lain untuk diperah susunya. Ya ini. Apakah kemudian hal ini menjadikan Rasulullah itu bakhil? Tidak. Apakah menjadikan Rasulullah kemudian meratapi nasib? Tidak. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu an dan Imam Hasan al-Basri tadi. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah wa anta, maka sesungguhnya engkau
dan para raja-raja di dunia selevel, Pak. Selevel itu berarti apa? Ini penting sekali. Kalau kita sudah memiliki sifat qanaah, nerimo ing pandum, maka kita akan mudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akan menjadi hamba-hamba yang menerima berapapun yang menjadi takdir kita. Enggak sambat tok. Makanya tadi saya lewat ada di mobil itu tulisan perbanyak syukurmu agar engkau apa tadi ya? Lupa sambatmu atau wis intine gitu. Ya bener, ada benarnya. Kita ini kurang syukur. Kurang, Mbak. Kurang syukure qanaah yo sek kurang. Sehingga ya sudah, tidak akan ada kebahagiaan dalam kehidupan ini. Berapapun penghasilan kita, jika kita memang benar-benar qanaah, fa insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang tentram dalam kehidupannya. Masalahnya kita sering dangak, kurang dingkluk. Sering melihat ke atas, kurang melihat ke bawah. Sering membandingkan hidup orang yang lebih wah daripada orang-orang yang di bawah. Akhirnya apa? Ya sudah, hidup ini isine kur sambat. Sambat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, yang pertama, jadilah orang qanaah. Qanaah tadi apa? Nerimo ing pandum. Ibnu Battal pernah menyebutkan dalam syarah Sahih Al-Bukhari, wa ghinan nafsi, sejatinya kaya jiwa itu huwa babur ridho biqadaillah, merupakan pintu keridhoan atas keputusan Allah. Qanaah itu termasuk pintu keridhoan atas keputusan Allah. Wat taslim li amrih, dan menerima terhadap ketetapannya. Alima anna ma indallahi khairun lil abrar, ia mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang baik. Selama kita sudah berikhtiar, berdoa juga sudah, ya sudah, maka ini yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik, terima. Ya, kita sudah bekerja, sudah pontang-panting, kok hasilnya nggak sepiro, itulah yang terbaik, terima. Khususnya yang jualan. Kalau yang kerja di pabrik, yang jadi guru, insya Allah ya wis sakmono wae bakalane. Leres mboten? Yang kerja di pabrik ya wis menulan kena dihitung kan? Kena dihitung, Pak. Yang jadi guru sama, tapi yang dagang nggak bisa. Yang ngojek nggak bisa. Yang tukang becak nggak bisa. Maka apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Terima. Disinilah ya nantinya akan diuji kualitas pasangan kita. Termasuk yang memberi motivasi ataukah yang akan menjadi orang-orang yang sambatan. Ada istilah, ada uang, abang, nggak ada uang, waduh repot ini. Ojo sampai. Makanya disinilah nanti akan diuji kualitas keimanan pasangan kita. Ya. Akan diuji apakah mereka termasuk orang-orang yang menguatkan kita. Gimpun buat nopo-nopo mas, sing penting wis usaha, inilah yang terbaik. Ataukah pemangan nopo mulih ranggo popo. Banyak kasus demikian, akhirnya cerai. Realistis mawon Pak Ustadz.
Nah, akhirnya sekarang gitu. Realistis mawon Pak Ustadz. Sekarang beras munda, iya teraya iya. Lengo yo munda, lah iya. Wis ra ono apa? Subsidi. Nah, di sini tugas kita. Disinilah ya akan diuji. Makanya sekali lagi trimo ing pandum. Apa yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik selama kita sudah berikhtiar. Tapi engko urung ikhtiar jenengan mau takdiri ngene Pak Ustadz. Ini juga keliru. Tawakal itu diimbangi dengan ikhtiar, doa. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah ya kita terima, itulah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bila hati kita sudah menjadi orang-orang yang nerimo ing pandum, fa insyaallah hidup kita akan bahagia. Dan kalau sudah demikian, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang tidak dalam kategori menjadikan dunia ini berada dalam hati kita semua. Rata-rata orang kona apa? Menaruh dunia itu dalam genggaman dan tangannya. Ning tangan iku ngetokne yo ra iman, Pak. Saestu. Makanya orang sedekah itu bukan karena dia kaya, enggak. Tapi karena dia sadar bahwasanya inilah yang akan menjadi bekal dia. Jenengan lihat silahkan. Orang yang sedang bersedekah ya, bukan berarti dia kaya raya, tidak. Saya lihat itu tidak demikian ternyata. Silakan dicek ya, orang-orang yang berderma di jalan Allah tidak semuanya adalah orang kaya. Ada kalanya dia pas-pasan, tapi dia sadar, dia paham bahwasannya harta ya, itu hanyalah perhiasan dunia. Dan apa yang dia infakkan itulah yang akan dia bawa. Gak iman. Makanya ini juga yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Ini yang diajarkan oleh istri Rasulullah kepada kita juga. Terdapat suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, "Ja'atni imra'atun wa ma'abnatan." Ada nih seorang wanita datang ke tempatku dan dia bersama kedua anak putrinya. Fasa'alatni falam tajid indi syai'an. Wanita meminta sesuatu kepadaku tapi aku tidak menemukan apapun di sisiku. Ghairu tamrotin, selain kurma ya, tamrotin wahidah, selain kurma satu saja. Ini istrinya Rasul. Di rumahnya enggak enek popo gurono kurma siji. Tok wis. Ya. Hanya kurma satu. Jenengan ngasih apa enggak? Nang omah gurono gedang goreng siji wis. Jenengan kan kurma jarang nyetok toh. Ada, yowis kalau Aisyah hanya ada satu kurma, datang seorang wanita minta terus terang. Jenengan kasih enggak? Apa? Ngapunten tasik dereng wonten. Ayo jan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha fa'atoituha, satu kurma yang ada di sisi putok hanya satu, berikan kepadanya. Fa'atoituha iyyaha, diberikan oleh Aisyah. Masya Allah. Nih, ada beberapa pelajaran nih. Di rumah Rasulullah hanya terdapat apa tadi? Sebutir kurma. Padahal rumahnya seorang Rasul. Ya. Rumah kita koyo belum deh, jarang. Sampai entek belek itu jarang. Kulkas wae sik numpuk kok. Mulai dari lantai atas, kok lantai atas. Apa? Rak atas sampai rak paling bawah lengkap kok. Dari perdagingan, perbuahan, apalagi perikanan. Wih, ngalang-alai. Lah iya. Perikanan,
perkebunan, wis lengkap. Ya, tapi di rumah Rasulullah seperti ini. Makanya untuk yang belum nikah ada di sini. Oh banyak. Kapan terusan? Al-Ghafar mantu bareng-bareng. Ya. Yang belum nikah kalau nyari pasangan ojo gur gelek sing putih wae. Pokok ono skincare putih-putih wis ta. Lah. Gelek sing apik agamane. Ya. Yo alhamdulillah kita nggak tahu kehidupan kita nantinya seperti apa. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu Allah silih pergantikan di antara kita. Kadang-kadang yo enek, kadang-kadang pas nggak enek. Nek pas enek ngono alhamdulillah. Tapi nek pas nggak ono popo. Ya. Kalau agamanya nggak baik, wah protes iki. Realistis mawon Pak Ustadz. Nah, ngono akhirnya. Ya, cari yang bagus agamanya. Ya, jangan hanya nyari yang yes, cantik itu relatif. Bener ya? Cantik itu relatif, ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Termasuk di sini Masya Allah teladan buat kita semuanya. Makanya tadi kami katakan orang yang sedekah itu, yang senang sedekah, ya, bukan menjadi jaminan yang kaya yang pasti senang bersedekah. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha meskipun di rumahnya hanya ada 1 butir, tapi beliau berikan kepada orang. Ini juga kadang-kadang ma'asyiral muslimin, kalau ada orang datang kepada kita, mungkin Allah kirim mereka untuk kita sebagai ladang pahala. Jika memang tidak ada, perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kan ada orang, mohon maaf ngapunten, kula niki rencangi jenengan, oh iya ada yang bisa saya bantu, ngapunten niki lho. Nah, biasanya wis ngene ono apa? Ajengin apa? Mungkin Allah kirim beliau kepada kita. Kalau memang kita bisa membantu, alhamdulillah. Jika tidak, maka doakanlah. Tolak dengan baik-baik. Ra usah nik jare wong cuk, ra usah nyentir-nyentir. Utang bolak balik sing wingi rong disaur. Nah. Ya. Ya memang saat ini kadang-kadang sebagian orang itu bermudah-mudahan dalam berhutang dan gak nyaur. Tapi bukan berarti semua orang seperti itu. Ada kalanya dia memang benar-benar butuh saat itu. Makanya jika kita memang tidak bisa membantu, setidaknya doakanlah. Jelas nggih? Ini yang harus kita lakukan. Dan kembali pada hadis tadi Aisyah radhiyallahu taala anha, Masya Allah, kurma 1 itu lho Pak diberikan. Dan wanita tadi apa? Fa'akhadatha faqasamatha bainabnataiha walam ta'kul minha syai'an. Ternyata wanita tadi tidak memakannya. Dia ambil, dia potong kurmanya jadi 2 dan diberikan kepada kedua anaknya. Pak Bu, inilah orang tua. Wis opo wae dilakoni, sing penting anak niku kecukupan. Leres mboten? Wis masih nyungsang jungkir ya. Wis enggak peduli isuk gawe bengi-bengi gawe, wis pokoke molak malih wis gak peduli. Yang penting keluarganya tercukupi. Makanya juga untuk ibu-ibu yang suaminya kerja di luar, mungkin ngojek, mungkin apa, ya selalulah doakan. Perjuangan di luar itu luar biasa. Ya, doakan. Mereka telah berjuang. Ini wanita Masya Allah, dipotong kurma tersebut menjadi 2, dibagikan kepada 2 putrinya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Masya Allah, kita masih diberi kecukupan yang luar biasa. Maka ditingkatkan syukur kita. Kondisi demikian, Pak. Mungkin di kota mungkin ada, tapi kalau di desa jarang insya Allah. Karena di desa itu luar biasa. Gemah ripah.
Sembarang godhongan wonten nek ten desa, Pak. Godhong kenikir saged. Godhong kelor saged. Godhong bayem saged. Godhong telo sak telone saged. Godhong pepaya sak pepayane lho Masya Allah. Sampai godhong luntas pun bisa. Tapi nek ning kota iki ya apa golek godhongan apa? Pucuk merah. Mboten saged. Ten kota godhong napa, Pak? Nek enten. Ora enek, Pak. Makanya kami juga bersyukur di desa itu ya, Masya Allah. Arep telo ngono, godhong telo, ya wis budal ning Tegalan. Ya Masya Allah. Bahkan sekarang pepaya iku ya wis sampai dientekno karo arek nom-noman saiki apa ya ngerti panganane, gak ngerti apa nek arek cilik-cilik. Maka Masya Allah, kita harus banyak bersyukur, apalagi hidup di negeri ini. Luar biasa. Bayang non jenengan ning Mekah. Terus apa ya pepaya tukul ora. Kecuali jenengan budal ning toko insyaallah. Ini Bapak Ibu. Kemudian disebutkan di sini summa qamat fa kharajat wa ibnataha fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia berdiri lalu keluar. Kemudian Rasulullah masuk ke tempatku dan saya ceritakan kejadian tadi kepada Rasulullah, kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Manibtuliya minal banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan mereka, lalu dia berbuat baik pada anak tersebut, maka akan menjadi penghalang untuknya dari siksa api neraka. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Aisyah. Bagaimana dengan Rasulullah? Mari kita lihat. Sa'id Ibnul Musayyib berkata bahwa Sofyan bin Umayyah pernah berkata, Wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku apa yang ia berikan. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Padahal ia adalah orang yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilayya. Namun Nabi terus memberikan kepadaku hingga akhirnya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai. Rasul demikian. Bahkan orang yang gak senang pun diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita bagaimana? Jangankan kok yang gak yang disenengi. Wong sing disenengi kadang-kadang seret. Makanya tadi kami katakan, jika dunia itu diletakkan dalam hati seseorang, yang ada adalah kekurangan dan kehausan. Berapapun yang dimilikinya, maka tidak akan ada kepuasan selamanya. Dia punya satu lembah emas, masih akan kurang. Dan berharap lembah yang kedua. Lembah yang kedua pun dia dapatkan, masih akan kurang. Mengharapkan lembah yang ketiga. Terus gak akan puas, Pak. Vario tas ganti, metu PCX anyar ya pengen. Ya. Ini kadang ada pada diri seorang muslim. Seharusnya kita ingat hisabnya itu lo abot, Pak. Ada hisab. Ya, ada hisab. Rasul itu kalau punya barang apa, Pak? Sampai seperti apa? Nek gak rusak ya ora. Kalau kita model anyar, ibu-ibu nih khususnya yang ngapunten ibu-ibu, ya mohon maaf, iya memang uang-uang kita sendiri, harta-harta kita sendiri, tapi juga harus diperhatikan ada hisab nanti di hari kiamat. Ya. Ojo sembarang dituruti. Ya.
Harus dilihat-lihat, banyak tetangga kita yang juga kekurangan, banyak saudara kita juga yang membutuhkan. Maka berhati-hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik pernah berkata, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tahu." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu demi untuk masuk Islam kecuali Rasulullah berikan. Diberikan, Pak. Apapun yang diminta diberikan. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah itu baru diberi baju oleh sahabatnya. Dipepet terus. Kalau sahabat yang dipepet, Pak, diminta, diberikan oleh Rasul. Baju letas diwai, Pak. Ya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun wa fi riwayatin sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalaini. Maka datang seseorang, dalam riwayat lain orang ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing sepenuh lembah di antara dua gunung. Antara dua gunung itu ada lembah dan orang ini minta kambing sebanyak satu lembah. Fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Maka Nabi pun memberikan orang tersebut kambing sepenuh lembah. Ini Rasulullah, hidupnya sederhana. Tapi kalau ada orang membutuhkan, beliau berada garda depan untuk memberinya. Hidupnya sederhana, tapi beliau selalu berusaha memberikan manfaat untuk sahabatnya. Benar bila Rasul mengingatkan kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Ini Rasulullah. Makanya kadang-kadang kita itu perlu muhasabah ketika Rasul mengingatkan kita, ketika Rasul menyampaikan kepada kita, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, sempurna. Baik cara ibadahnya, baik muamalahnya, semuanya. Gak hanya sholatnya saja yang kita sesuai tuntunan Nabi, tapi juga dalam bermuamalah. Sehingga hablu minallah baik, hablu minan nas juga baik. Ini harus dipahami. Jangan sampai urusan sholatnya Masya Allah, muamalahnya naudzubillah. Lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Makanya Rasulullah selain diperintahkan untuk menyampaikan ani'budullah wajtanibut tauhid, sembahlah Allah dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, Rasul pun diminta untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inilah Rasulullah. Ketika sahabatnya meminta, berapa tadi? Berapa banyaknya? Satu lembah. Diberi fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Diberikan oleh Rasulullah, ya, kambing sepenuh lembah. Faraja'a ila qaumihi. Maka orang yang minta tadi kembali kepada kaumnya. Faqala ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu memberi pemberian tanpa takut kemiskinan sama sekali. Ini Nabi Muhammad. Ya, ini Nabi Muhammad. Oke lah kalau kita rodo ono wedi-wedine. Tapi ojo sampai kemudian tidak mau memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul itu pernah menyampaikan was-shadaqatu burhanun. Sedekah niku napa? Bukti.
Bukti napa? Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, ataukah justru kita lebih cinta dengan harta yang saat ini ada pada diri kita? Bukti, Pak. Sejauh mana? Buktinya Aisyah, meskipun di rumahnya hanya ada sebutir kurma, beliau berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sahabatnya meminta kecuali Rasulullah akan memberikan. Luar biasa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sekali lagi tadi kita katakan, sejatinya orang yang kaya itu bukan yang banyak harta, tapi sekali lagi yang hatinya merasa cukup. Inilah kaya yang sebenarnya, Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa Rasul pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ataro kasrotal mal wal ghina, apakah engkau memandang banyaknya harta merupakan kekayaan?" Qultu na'am ya Rasulullah. Maka kata Abu Dzar, iya ya Rasulullah, banyak harta berarti kaya. Qala afataro qillatil mal wal faqr, apakah kamu juga mengira orang yang sedikit harta itu miskin? Qultu na'am ya Rasulullah. Iya, orang yang hartanya sedikit bahkan gak punya, maka dia kategorinya miskin. Qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqr faqrul qalbi. Kata Nabi, Pak atau Abu Dzar, sing diarani sugih itu adalah kayanya hati. Aisyah mungkin di rumahnya hanya ada sebutir kurma, tapi karena kekayaan hati yang selalu merasa cukup, dia pun tidak iman memberikan sebutir kurma tadi kepada wanita yang membutuhkan. Rasulullah juga demikian. Bagaimana dengan kita? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Jabir pernah bercerita, Masu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Nabi itu tidak pernah mengucapkan kata la tatkala dimintai. Nabi enggak pernah mengucapkan tidak saat beliau dimintai. Kalau kita bagaimana, Pak? Jauh nggih. Ya ayo kita teladani, berusaha. Kalau enggak bisa sama ya setidaknya berusaha untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Setidaknya itu. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang jika tidak bisa sempurna, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Kalau nggak bisa memberi semuanya, sebagiannya, toh sedekah itu sebagian, kan gitu. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta menjadikan kita lupa dengan segalanya. Betapa banyak orang yang naudzubillah, ya, karena harta dia melupakan saudaranya. Khususnya ini harta apa? Warisan ini, mohon maaf ya. Warisan itu kadang-kadang sebab perpecahan dan putusnya hubungan silaturahim. Benar? Apalagi yang nggak paham agama. Kadang sama adik kakak gegeran. Pernah ada tuh adik kakak, ya, karena saudaranya yang satu nggak terima, adiknya kalau nggak salah dibunuh tuh. Warisan, Mbak. Ya, maka berhati-hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka berusahalah menjadi orang-orang yang dermawan, berusaha. Kita mulai didik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa meskipun engkau bersedekah dengan sebutir korma. La tahkironna minal ma'rufi syai'an innal jibala minal hasa.
Jangan kalian remehkan kebaikan sedikit pun. Karena gunung itu tersusun dari batuan-batuan kecil. Nah, gitu toh Pak. Nggak apa-apa kurma siji saulan lah dadi sabuk toh Pak. Leres? Nggak apa-apa 1.000 2.000 nih saulan lah dadi 30.000. Benar? Masalahnya kita nih 30.000 langsung kan abot. Leres nggih? Ya itu tadi. Makanya antara Asma binti Abu Bakar dan Aisyah itu sama-sama senang bersedekah Pak. Yang satu enek langsung dibagikan. Yang satu dikumpulnya titik enek dibagikan. Enek dibagikan. Itu. Sama-sama senang sedekah. Jenengan mau yang mana? Monggo. 1.000. Saulan dadi 30.000. Ibu-ibu yang di dapur biasanya ada uang belanjaan susuk 100, 200, 500 masukkan aja ke kotak apa itu? Kotak kenceleng ya namanya ya. Celengan. Nanti nih wis saulan setorne takmir masjid Al-Ghafar. Nerima mboten? Nerima. Loh alah enggak Mas. Kan enggak terasa berat. 100, 200 tapi aja diincang-incang ini iki. Mulai diancang ketok rada oke waduh iki lumayan iki. Oh wes makanya wes saulan langsung store nih wes isini piro jenengan nggak usah tahu nggak masalah wong 100 200 kan gitu. Wong anak kecil sekarang itu ada uang 100 di jalan nggak diambil kok Pak. 200 loh Pak nggak diambil Pak kisadu-saduan. Saestu. Ya. Maka nggak apa-apa uang sisa belanja itu masukkan ke kotak. Yes gawe celengan lah. Taruh di rumah. Tinggal 100, 200, engko saulan lah dadi rada oke. 3.000 kan lumayan. Ya, 1 bulan 3.000, 4.000 enggak terasa nanti. Bukan dilihat dari berapa banyaknya kan gitu. Tapi berapa usaha kita untuk mengumpulkan pundi-pundi nilai tersebut. Enggak apa-apa. Ya memang lebih baik ya 10 juta ikhlas daripada 5 juta enggak ikhlas kan gitu, Pak. Benar ya? Ini iso lah ngoten toh. Nah, tapi bukan berarti sing titik nggak diterima. Bukankah Nabi juga memerintahkan untuk bersedekah meskipun dengan sebutir kurma yang itu dapat menghalangi dari api neraka. Ya, makanya nggak apa-apa 100, 200 jenengan masukkan ke dalam kotak nanti nih wis 1 bulan ya bawa aja waktu taklim kasihkan. Besok lagi 1 bulan lagi, Masya Allah gak terasa nanti. Maka gak harus nunggu kaya untuk bersedekah. Gak harus nunggu kaya untuk jadi orang yang dermawan Pak, gak harus. Kita mulai saja dari hal yang paling ringan dalam kehidupan kita. Nih gak duwe apa-apa blas yo gak ini senyum-senyum. Karena itu bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Nek wis senyum ayo ora bakhile naudzubillah. Wis harta ora senyum ora naudzubillah ini. Ya. Gak terima medhit iki. Apa? Ndure medhit apa, Pak? Kakange medhit iku apa? Enggak enek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi berusahalah jadi orang yang dermawan. Gak harus nunggu kaya. Tadi kami katakan ayo dimulai. Yang di rumah ibu-ibu yang ada uang bekas belanja. Sisa belanja. Monggo dimasukkan di kotak. Nanti bawa ke masjid. Ke musola Al-Ghafar mungkin juga nerima. Kalau enggak ya berikan tetangga lah gitu. Yang membutuhkan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang kikir. Bakhil. Silakan dilihat surat yang ketiga ayat 180. Surat apa surat ketiga ini? Surat Ali Imran ayat 180. Ketemu? Silakan dibuka. Ada yang sudah ketemu? Silakan dibaca terjemahnya. Ada yang ketemu? Monggo dibaca terjemahnya saja.
Jelas? Sebagian orang menganggap kalau kikir itu baik, medit iku apik. Padahal Allah sudah ingatkan sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, medit dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa bakhil itu baik. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hati-hati. Makanya meditiku nggak ono api Pak. Ya. Maka jauhilah. Silakan dilihat surat ke-59 ayat 9. Dan Al-Qur'an dibuka. Surat ke-59. Surat apa ini? Nah, monggo. Sudah? Ayat 9. Silakan dibaca terjemahnya. Ketemu? Dan barang siapa yang dijaga, dipelihara dari kekikiran dalam dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti lawan katanya apa? Yang kikir berarti tidak akan mendapatkan keberuntungan. Sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan. Makanya tadi kami katakan, dunia ini jangan taruh di hati, Pak. Jangan sekali-kali menaruh dunia ini dalam hati kita. Rusak nanti urusan agama kita. Ya, betapa banyak kita lihat, naudzubillah. Ya, bahkan jangankan kalau korupsi itu bukan hanya di urusan-urusan umum, bahkan urusan masjid sampai kadang ono sing di korupsi. Naudzubillah, sampai dulu ada kasus korupsi apa? Loh, bayangkan loh. Apakah nggak ngerti agama? Ya. Inilah ketika dunia sudah ditaruh hati, Pak. Yang ada adalah kehausan. Memberi, waduh eman-eman, Pak. Wong kanggo aku dhewe wae kurang. Terus akan demikian. Maka beruntunglah orang-orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Beruntung sekali, Pak. Berat memang. Makanya berusahalah menjadi orang-orang yang dermawan, ya. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kita, wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sifat bakhil. Sesungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Yang mendorong mereka rela menumpahkan darah serta menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Dulu Pak ini Pak. Gak tahu kalau sekarang terjadi lagi. Untuk harta gak peduli harus menumpahkan darah orang, mengambil haknya orang, halal ataupun haram diterjang. Ya, hati-hati ini. Riba itulah haram, Pak. Haram apa halal? Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Ngene lho sing gelek-gelek. Pak Ustaz, hukum riba napa? Haram. Oh nggih pun.
ganti ustadz yang lain. Pak Ustadz, hukum riba niku napa toh? Ya gimana ya? Sebenarnya ngono jawab, "Yus, kalau mendesak enggak apa-apa lah." Ngene iku ustadz sing penak iku. Enggak didik-didik haram. Lho wong ayate lho jelas haram. Hati-hati karena akhir zaman itu orang mencari atau bertanya itu bukan untuk mencari sebuah kebenaran, tapi untuk mencari keringanan. Hati-hati. Ya. Wes gak peduli Pak halal ataupun haram. Makanya kula niku paling menjaga diri nek diundang lembaga ribawi kon ngisi pengajian. Pak Ustadz saged ngisi pengawasan. Waduh, pas gak iso. Khawatir nanti ada Pak Ustadz, hukumnya riba dos pundi nggih? Ngomong. Ya. Jenengan diundang, sing ngundang itu lembaga riba. Terus jenengan ditakoni saat banyak orang, Pak Ustadz, riba hukumnya apa? Hendang pelat pora kira-kira. Sampai nggak pelat jos berarti. Ya, paling ya kami hati-hati. Karena kami sadar ya yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Takutnya pas turun ini. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya dalam berteman mencari teman karib, Islam kan menyuruh cari teman karib yang benar kan gitu. Soalnya sing jenenge konco kental, Pak. Jenengan ate ngomong salah-salah iku yo. Sing salah iku sek. Itu Pak, pake woh. Bahkan kocok kental iku luwih dirungono omongane timbang dulur. Leres mboten? Pamannya Nabi siapa? Yang meninggal dalam tidak memeluk agama Islam? Ponaane ya amikul la ilah. Sedangkan di samping kanannya, samping di sisinya juga ada siapa? Ya, ini abu-abu sing ning kono. Wes, buyar, Pak. Makanya hati-hati ya. Hati-hati dengan yang namanya bakhil, kikir. Karena inilah yang mendorong orang-orang terdahulu rela menumpahkan darah dan menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Wis gak peduli meneh. Dan saat ini banyak ini. Ya, gak peduli. Medit, bakhil, tamak pisan. Tamak iku apa? Wis medit rakus pisan wis buyar iki totonan ngene iki. Loh kalau sudah rakus kan dia nggak peduli, yang penting hartanya banyak. Wis medit pisan ngetokno iman-iman. Makanya dulu kita tahu yang namanya siapa? Korun. Gue kula hartanya oke toh, Pak. Medit naudzubillah, bahkan kikir dalam perkara apa? Yang wajib. Kikir itu macam-macam, Pak. Jadi ada orang yang kikir dalam hal yang diwajibkan. Berarti masalah zakat dia nggak mau ngeluarkan, ya. Pelit dalam masalah itu. Nafkah, memberi nafkah itulah wajib toh, Pak. Eman-eman. Ada juga tingkatan yang kedua, pelit dalam perkara yang sunnah seperti sedekah. Eman-eman nyili wong. Yo gara-gara memang saiki banyak orang yang nggak amanah ya. Tapi bukan berarti kita menyamaratakan semua orang. Yaitu Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah pernah menyampaikan la yajtami'u syukhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Tidak mungkin akan terkumpul dalam hati seorang muslim keimanan dan sifat bakhil. Ingat ini. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak akan terkumpul dalam hati seorang muslim apa tadi? Keimanan dan sifat bakhil. Makanya tadi kami katakan was-shadaqatu
burhanun. Sedekah itu bukti keimanan kita ataukah kecintaan kita terhadap harta. Makanya apa yang disampaikan Nabi, tidak akan terkumpul dalam hati seorang muslim antara keimanan dan sifat bakhil. Makanya perbanyak berdoa, Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Apa artinya? Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Hafal? Hafal? Hafal no belum? Tak baleni. Jenengan catat. Allahumma qini syuha nafsi. Ketawanan ora? Ketawanan tak baleni. Allahumma qini syuha nafsi. Waj'alni minal muflihin. Sampun. Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Jelas nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantaranya. Jadi perbanyak berdoa juga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit, tamak. Jadilah orang-orang yang dermawan, ya, yang bisa memberi manfaat pada orang-orang di sekitar kita. Jadilah orang-orang yang disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dunia itu menyilaukan, menjadikan pandangan mata itu kadang-kadang gelap. Inilah ujian manusia. Harta. Benar? Itu ujian manusia, Pak. Betapa banyak orang yang tidak lolos dengan ujian harta ini. Banyak yang gak lolos. Makanya sekali lagi, ya, berusahalah menjadi orang-orang yang dermawan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang kikir, bakhil, medit, perhitungan, ya. Bahkan untuk keluarganya perhitungan, untuk semuanya dihitung-hitung. Nah, aku nek sedekah iki donyaku lak kelong. Ya. Nabi kalau dalam urusan agama, Masya Allah. Dan ini mudah-mudahan ya Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang gampang dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyesalan dan harapan penghuni neraka itu minta dihidupkan kembali agar bisa sedekah. Lah mumpung saiki saya urip, masih diparingi kesempatan, kehidupan, kesehatan, masih ada kelebihan harta, bersedekahlah semampunya. Syukur-syukur ya oke ikhlas timbang titik enggak ikhlas. Ini iso ngoten. Jo sampai titik enggak ikhlas pisan. Karena masalah hati itu sulit ya. Hal yang paling sulit untuk diobati itu masalah penyakit hati. Wallahu ta'ala alam, insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini menjadi dorongan dan motivasi buat kita semua. Ya, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang kikir. Gimana Pak doanya agar dijauhkan dari sifat kikir? Bulan depan ada ujian. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.